Oke teman-teman investor, balik lagi. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang lagi jadi omongan banyak orang nih, PT Hasana Boga Sejahtera, dengan kode saham NACE. Kelihatannya sih cuma perusahaan makanan bayi ya kan? Tapi di baliknya ini, wah ada cerita yang dramatis banget. Ada soal pertumbuhan yang mandek, pertaruhan gede-gedean, dan yang paling penting, potensi turnaround. Ini wajib banget kita kulik bareng-bareng. Nah, Nace ini kan mainnya di pasar yang seksi banget ya, makanan bayi organik. Orang tua mana sih yang nggak mau kasih yang terbaik buat anaknya? Produknya oke, tapi kita sebagai investor tahu, produk bagus itu belum tentu sahamnya juga bagus, bener nggak? Jadi pertanyaannya simpel aja, Nace ini sekarang layak dibeli atau nggak? Cerdas nggak kalau kita masuk sekarang? Sip, seperti biasa, sebelum kita ngomongin angka-angka yang bikin pusing, kita kenalan dulu deh sama perusahaannya. Nice ini siapa sih sebenarnya? Bisnisnya ngapain aja? Yuk kita lihat. Oke, jadi PT Hasana Boga Sejahtera Tbk atau NICE. Mereka ini anak baru di bursa loh, baru IPO awal 2023. Sektornya barang konsumen non-primer. Gampangnya gini, ini barang-barang yang tetap dibeli orang walaupun ekonomi lagi seret. Nah, ini yang menarik. Sektornya stabil, tapi produknya, makanan bayi organik, itu lagi ngetren banget. Jadi ada potensi growth-nya tinggi. Kombinasi yang lumayan oke kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Duitnya. Laporan keuangannya gimana? Dan saya kasih warning dulu ya, bagian awal ini mungkin bakal bikin kalian sedikit ngurutin dahi. Siap-siap. Dan ini dia, lihat deh grafiknya. Pendapatannya anjlok, bukan cuma turun biasa, ini turunnya konsisten dan curam banget. Bayangin dari 48 miliar di tahun 2023, sekarang cuma sisa 23,9 miliar. Itu hampir setengahnya hilang. Buat perusahaan manapun, ini lampu merah, red flag gede banget. Kalian pikir pendapatan anjlok itu udah parah? Tunggu dulu, ceritanya jadi makin suram pas kita lihat bagian bottom line-nya, alias laba bersihnya. Ini pukulan telak kedua. Nah, ini dia, jeblok. Bukan cuma untungnya turun, tapi mereka beneran rugi. Boncos 4,3 miliar rupiah. Dari yang tadinya masih untung, walaupun tipis, sekarang malah minus. Ini jelas banget ada sesuatu yang lagi ngebakar duit mereka dari dalam. Jadi pertanyaannya kan, kemana duitnya? Kok bisa perusahaan di pasar yang lagi tumbuh kayak gini malah rugi gede? Aneh kan? Jawabannya, ternyata ada di satu keputusan strategis yang super besar. Yep, misteri kerugian ini akarnya dari satu pertaruhan besar yang mereka ambil pasca IPO pas lagi banyak duit. Ada analis yang bilang gini, dan saya setuju banget, investasi besar di aset tetap itu kayak pedang bermata dua. Maksudnya apa? Artinya, langkah mereka bangun pabrik baru itu, di satu sisi bisa bawa kemenangan besar di masa depan, tapi di sisi lain bisa juga nusuk diri sendiri. Sakit. Nah, kita lihat yuk kedua mata pedangnya ini. Nah, ini dia intinya. Sisi positifnya, pabrik baru ini adalah investasi buat masa depan. Kapasitas produksinya jadi raksasa, siap buat tumbuh. Tapi, masalahnya ada di jangka pendek. Pabrik ini langsung jadi beban. Ada biaya operasional, dan ada yang namanya biaya depresiasi. Anggap aja nih, biaya penyusutan nilai pabriknya yang dicatat di laporan keuangan. Nah, biaya-biaya inilah yang langsung grogotin laba mereka, padahal pabriknya belum menghasilkan duit secara maksimal. Dan lihat deh datanya, ini bukti nyata. Hampir semua duit IPO, totalnya lebih dari 34 miliar, itu lari ke aset fisik. Beli tanah, bangun pabrik, beli mesin. Ini bukan cuma investasi biasa, ini tuh kayak mereka all in, mempertaruhkan segalanya buat kapasitas produksi di masa depan. Oke, pas kelihatannya ceritanya bakal suram terus. Ternyata ada plot twist. Tiba-tiba ada perombakan besar-besaran di manajemen puncaknya. Dan ini mengubah arah permainan. Lihat deh timelinenya, ini semua terjadi cepat banget. Februari 2023 mereka IPO. Belum setahun, Oktobernya komisaris lama cabut, lepas semua sahamnya. Terus di 2024 masuk raja baru, PT Asia Intra Investa jadi pengendali. Nah, ini momen kuncinya. Begitu nakoda baru masuk, langsung ada efek domino. Namanya ganti dari NICE jadi HBS Food, dan yang paling penting, mereka mulai bikin produk lain, nggak cuma ngandalin makanan bayi aja. Nah, ini dia visualnya. Ini perubahan strategi yang cerdas banget. Mereka pindah dari yang tadinya dikenal sebagai NACE, si merek makanan bayi, jadi HBS Food, sebuah perusahaan manufaktur makanan. Tujuannya apa? Ya buat manfaatin pabrik gede yang udah dibangun tadi. Istilahnya, nggak naruh semua telur di satu keranjang lagi. Bukti nyatanya, muncul produk kayak Nice Bumbu.
Ini jelas banget, mereka coba cari sumber pendapatan baru dengan targeting seluruh keluarga, bukan cuma segmen bayi doang. Oke, kita udah lihat sisi jeleknya, kita juga udah lihat harapan barunya. Sekarang, kita sampai di persimpangan jalan. Titik di mana kita sebagai investor harus mikir keras dan ambil keputusan. Yuk kita jajarin plus minusnya biar jelas. Nah, ini dia ringkasannya. Sisi positifnya atau bull case-nya, kita ini bertaruh sama potensi masa depan. Pasarnya lagi tumbuh, pabriknya udah siap gaspol, manajemennya baru dan kelihatan punya strategi jelas. Tapi, sisi negatifnya atau bear case-nya itu adalah kondisi sekarang yang pahit. Keuangannya berdarah-darah dan yang paling penting, saham yang masuk papan pemantauan khusus dari bursa. Itu artinya saham ini dianggap berisiko tinggi. Jadi, ini benar-benar pertarungan antara janji masa depan yang cerah melawan kenyataan sekarang yang suram. Jadi, setelah kita bedah semua ini, bolanya sekarang ada di tangan kalian. Saya udah kasih semua datanya, pro kontranya. Keputusan akhir tetap di jari kalian masing-masing. Pertanyaan terakhirnya cuma satu. Apakah HBS Food ini mampu lari kencang dengan strategi barunya? Atau beban investasi pabrik dari masa lalu itu bakal terlalu berat dan malah bikin mereka tersandung? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin nasib saham NIYZ. Ini cerita turnaround klasik atau cerita kegagalan? Coba kalian pikirkan. Sampai jumpa di bedah saham berikutnya.